Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,83%. Dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,35% dan peningkatan volume sebesar 54,01%. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 1,1% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 27.648. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi yang lebih signifikan sebesar 2,87% di angka 1.596. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 2,27% di angka 207,16. XRP dia terkoreksi signifikan sebesar 3,44% di angka 50 sen. Solana ini udah mulai masuk ke kategori dump ya, dia ngedump sebesar 4,82% di angka $22.15. Cardano terjadi koreksi sebesar 1,86% di angka 25 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 3,26% dan Tron terjadi koreksi sebesar 1,84%. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tunggu kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan pada hari ini BingX ada berita bahagia. Ada 537,5 USDT yang kita bisa dapatkan. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tas-tasnya itu bisa dibilang masuk akal banget. Yang pertama tinggal melakukan KYC saja, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Apabila lo deposit 500 USDT, lo akan mendapatkan bonus 30 USDT. Apabila lo melakukan deposit 100 USDT, lo bisa mendapatkan tambahan ekstra 20 USDT. Plus buat lo yang suka trading futures, apabila lo trading volume lebih dari 5.000 USDT, lo akan mendapatkan 30 USDT bonus. Apabila volume lebih dari 10.000 bisa mendapatkan 50 USDT. Dan lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 100 USDT. Nggak main-main dan caranya bisa dibilang gampang dan masuk akal ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan di sini harus diikuti satu persatu lagi ya, sesuai syarat ketentuannya. Apabila sudah cocok, silahkan bisa ikutan. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan kita bisa lihat di sini GMT plus 7 hari ini tanggal 10 Oktober, hari Selasa ya. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat juga tidak ada yang terlalu penting ya. Sorry, suara gua sedikit ini ya. Lagi batuk biasa nih, memang cuacanya lagi luar biasa jelek ya. Oke, selanjutnya untuk besok hari Rabu. Hari Rabu kita bisa di sini dari US akan keluar data PPI ya. Nah, PPI ini akan keluar nanti setengah 8. That's it ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data penting dari US. Hari ini nggak ada, besok ada satu PPI ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke news. News ini datang dari Middle East ya, di mana ini ada konflik antara Palestina dan Israel ya. Ini memang udah konflik yang udah menahun ya. Basically dari sejak ini ya, sejak beres Perang Dunia Kedua sampai sekarang nggak pernah beres-beres konfliknya ya. Ya lagi-lagi kita sih nggak terlalu mentingin siapa yang benar siapa yang salah, tapi yang bahaya adalah ya banyak yang meninggal ya. Sudah 250 orang yang meninggal dan 1.550 orang yang terluka ya di Israel setelah ada satu militan grup nih Hamas ya yang menyerang. Nah, jadi ya intinya baik lagi ini nggak bagus untuk ini ya, untuk market in general, karena lagi-lagi peperangan itu akan selalu membawa ketidakpastian, dan ketidakpastian tentunya adalah hal yang membuat orang ya di market tuh jadi ekstra volatile. Sayangnya volatilenya nggak sesuai harapan kita biasanya ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, bukan news, tapi ke analisa di Twitter. Nah, ini ngomongin soal suatu sideways action yang terjadi sebelum terjadi rally ya. Nah, biasanya rally itu terjadi di Novemberan ya. Kita bisa di sini datanya minimal kita punya 2 sebelumnya ya, 2 cycle sebelumnya. Nah, tetapi perbedaannya apa? Di 2016 ini kita bisa lihat yang terjadi setelah dia rally lanjut. Kalau di 2020 dia drop dulu. Nah, jadi ini bisa dibilang menggambarkan dua situasi yang kemungkinan bisa terjadi di BTC ya. Yang pertama adalah kena Black Swan event ya. Just in case tiba-tiba terjadi drop ya, gara-gara resesi. Seperti yang kita sudah tahu ya dari awal tahun kayaknya ya, atau pertengahan tahun gue lupa.
Jerome Powell ngomong bahwa ada kemungkinan US akan kena resesi ya. Nah, kalau kena resesi ada kemungkinan kita akan mengikuti pola seperti di 2020. Tapi kalau nggak kena resesi, ada kemungkinan kita akan lebih mendekati ke 2016 gitu ya. Jadi ya siap-siap kita kemungkinan masih akan ada sedikit apa ya sideways ya sampai mungkin November tanggal 21 ya. Oke, selanjutnya kita geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya kondisinya dia retest kemana, literally ke triangle ya. Jadi sepertinya triangle-nya masih main nih ya. Kemarin kan tembus, tapi gagal menembus resisten 28.000. Akhirnya udah 1, 2, 3, 4 ya. Akhirnya retest lagi ke sini. Tapi good news-nya apa? Good news-nya triangle-nya nggak ketembus ya. Nah, semoga ini dia udah retest 2 kali, dia bisa mulai lagi ke atas, menemukan suatu momentum yang baru, sehingga bisa daily close di atas dari 28.000 ya. Jadi itu PR untuk Bitcoin di daily ya. Oke, selanjutnya untuk ke weekly. Untuk ke weekly harapan gua adalah di sini ya. Untuk gua sih harapannya masih sama seperti kemarin. Kalau bisa, bukan Bollinger Band. Jadi Bollinger Band salah. Ke Bull Sport Band. Nah, harapan gua apa? Harapan gua adalah kalau bisa weekly close di atas dari 28.000. Tetapi kalau sampai gak bisa ya, harapan gua adalah jangan sampai jebol dari 27.000 berapa nih? 27.351. Karena kalau jebol dari situ berarti dia benar-benar keluar dari bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin di weekly dan di daily. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini sayangnya mulai terjadi pantulan di MA20 ya. Nah, kalau sampai ini mantul, siap-siap kemungkinan besar kita akan terjadi koreksi lebih dalam lagi untuk Bitcoin. Tapi kalau dia jebol ke sini ya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, nah itu akan membantu untuk risk on asset ini bisa pelan-pelan naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya. Sekali lagi harapan kita adalah dia membuat lower low ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin gue putuskan untuk ngerubah sedikit ya untuk buy limit. Buy limit pertama jadi di sini di 20 berapa nih? 27.400 lah kalau kita bulatkan ya. Itu buy limit pertama. Buy limit kedua di EMA20 ya. Buy limit ketiga di EMA50 yaitu di 26.604 ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Kemarin itu posisi short kita sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2. Nah, target TP kita itu kan di 27.721. Jadi kalau secara ininya persentase profitnya kita itu sudah TP sebesar ya 1% lah kalau kita bulatkan ya. Lumayan. Nah, sekarang setelah dia tembus 27.721, kita bisa di sini dia sepertinya mulai mau retest ke 27.721 sebagai resisten ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 27.305. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini sayangnya 1623 dengan jelas jebol ya. Maka dari itu buy limit sekarang tinggal tersisa di buy limit ketiga saja di 1567 ya. Nah, itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Untuk Ethereum itu dia sudah terjadi retest 1, retest 2 di 1578,9 ya. Artinya kita sudah dapat posisi long dengan target TP kita di 1614. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya.
Retest 1, retest 2 di 1614,2, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1578. Dan kita masuk ke XRP, kita bisa di sini XRP kemarin dengan cukup drastis ya. Weeknya itu mencapai terendahnya di 45 sen. Ini luar biasa parah ya secara dropnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia tembus sayangnya cukup banyak ya. Dia tembus EMA 20 dan tembus juga EMA 50 dan juga 50 sen. Artinya kita bikin buy limit baru ya. Buy limit pertama di 47 sen dan buy limit kedua di 45 sen. Itu untuk posisi spot di XRP dulu ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini. Sayangnya kemarin tembus di sini ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di sini ya. Target TP kita bisa di 47 sen atau kalau mau lebih konservatif di sini bisa juga ya. Di 49 sen atau kalau mau lebih turun sedikit bisa juga di sini. Di 40, ini tepatnya mungkin 50 lah kalau kita bulatkan. Nah, ini di 49 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di XRP. Dan kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini dia reject oleh EMA 20 dan tiba-tiba dengan signifikan ya drop sebesar 5,44%. Ini masuknya ke dump ya. Dia ngedump dan tembus juga 18 sen. Jadi untuk posisi spotnya sayangnya kita harus buat baru. Sekarang buy limitnya satu dulu aja yaitu di 17 sen ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kita bisa di sini dia tembus di 18 sen. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 17 sen ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 17 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 18 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa di sini sayangnya buy limit pertama kita tembus di EMA 20. Buy limit kedua di $6 lebih 87 sen dan buy limit ketiga di EMA 50 yaitu di $6 lebih 76 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini dia jebol ya. Kalau kemarin lu punya posisi short yang agresif, akhirnya kena juga di sini ya. Berarti udah kena TP. Nah, untuk posisi longnya sekarang apabila terjadi retest 1, retest 2 di $6 lebih 98 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP paling konservatif kita di $7 lebih 53 sen, paling agresif di $7 lebih 69 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.